Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu majelis ilmu di Masjid Al-Bina di Kompleks Senayan ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator, materi kita pagi hari ini judulnya adalah selera tinggi. Antum seleranya tinggi? Tinggi nggak seleranya? Hah? Tinggi apa enggak? Tinggi. Dalam apa? Dalam apa selera antum? Makanan? Antum makanan seleranya tinggi enggak? Tinggi. Antum milih-milih enggak? Ya milih-milih Ustaz, masak basi dimakan, ya enggak lah Ustaz. Banyak di antara kita, hampir masing-masing dari kita ini punya selera yang tinggi. Entah itu makanan, ya, pengennya makanan tertentu, buah tertentu. Kalaupun sukanya soto, juga soto tertentu. Kalau sate, sukanya sate, juga sate tertentu. Ada yang seleranya makanan. Ada yang seleranya pakaian. Kalau nggak pakai baju yang bermerek dan mereknya yang limited edition, yang di Indonesia cuma ada 3 potong misalnya, atau tas, itu nggak puas. Ada orang yang seleranya rumah. Rumah saya ini harus desainnya yang minimalis. Ada yang bukan suka minimalis, ada yang sukanya mana desainer di sini? Arsitek mana arsitek di sini? Ada yang minimalis, ada yang Mediterania, macam-macam itu. Ya. Ada yang sukanya Jawa, ada yang sukanya Sunda gayanya, ada yang sukanya Bali. Masing-masing punya selera. Jadi yang punya selera bukan hanya pria, ya. Bukan hanya pria yang punya selera. Ternyata wanita juga punya selera. Baju. Ada yang seleranya kendaraan. Ada yang seleranya kendaraan. Pokoknya pengennya speknya yang tinggi. Kalau buka pintu nggak usah pakai tenaga, cukup tombol. Kalau nggak kayak gitu, sorry. Naik taksi pun maunya taksi yang high class. Mobil-mobil mewah yang dijadikan sebagai taksi, selera tinggi. Ada orang selera tingginya HP. Pokoknya setiap ada keluaran baru ganti, keluaran baru ganti. Itu berapa kali ganti HP coba? Berapa kali? Sampai nggak kehitung kan? Saking seringnya ganti HP. Selera kita tinggi, ada keluaran baru.
Kalau dulu zamannya masih belum pakai warna, HP yang jadul itu ya. Nanti begitu ada yang HP warna ganti. Begitu ada HP warna yang speknya agak tinggi ganti lagi. Sekarang hampir rata-rata pakai smartphone. Hingga kalau ada orang pakai HP yang jadul itu pakainya kayak gini dia. Takut kelihatan sama. Ini coba dikurangi volumenya. Panitia, jangan terlalu keras. Jadi ada sebagian orang karena malu pakai HP jadul, maka kalau pakai HP disembunyiin. Takut kelihatan sama teman. Masing-masing dari kita punya selera tinggi. Kalau antum ditanya, kenapa sih selera antum tinggi? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Gengsi. Terus alasan lain selain gengsi? Puas. Ya. Ada yang lain? Keren. Ada yang lain nikmat. Ya. Makan kalau seleranya tinggi nikmat Ustaz. Ya, itu alasannya. Keren, puas, nikmat, bangga. Terus habis itu apa? Habis kan? Habis itu kan selesai kan? Bangga, senang, keren, puas. Terus habis puas apa? Ya udah selesai Ustaz. Ya. Loh Ustaz, emang nggak boleh Ustaz kita punya selera tinggi? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Siapa bilang nggak boleh? Nabi SAW nggak melarang kita pakai baju yang bagus. Ya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, rajulun yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasul, ada sebagian orang sukanya pakai baju yang bagus. Sukanya pakai sandal yang bagus. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi boleh-boleh saja. Punya selera tinggi boleh-boleh saja. Gak ada larangan. Yang penting tidak berlebihan. Yang penting tidak berlebihan. Karena kenyataannya tidak sedikit di antara orang-orang yang punya selera tinggi berlebihan. Motor, sudah beli motor, keluaran motor baru cuma ganti strip aja. Pabrik ini memang pinter nih. Jadi ketika ada keluaran motor baru, ada keluaran terbaru. Kelebihannya stripnya baru. Subhanallah. Cuma beda strip saja. Ganti motor. Subhanallah. Ini berlebihan. Ya. Baju juga seperti itu kayak tadi. Anak khawatir orang-orang yang sukanya pakai baju yang bajunya itu harus limited edition. Anak khawatir itu termasuk berlebihan. Maka sebenarnya punya selera tinggi, hukumnya boleh-boleh saja. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, yang harus kita ketahui bahwa selera tinggi kita di dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi, dalam makanan, dalam minuman, dalam HP, dalam kendaraan, dalam rumah, ketahuilah dalam pasangan. Lupa tadi nggak disebutin. Atau seleranya tinggi nggak pasangan? Tinggi nggak? Tinggi. Ya usah seleranya, tapi kenyataannya dapatnya ya gitu-gitu aja. Ada sebagian orang, masya Allah ya, kalau mau nikah itu, ada bujangan nggak di sini? Ada? Jangan ada. Kok wajahnya bujangan-bujangan gimana gitu? Banyak di antara kita ketika mau nikah, ketika akan nikah, luar biasa seleranya. Pokoknya pasang spek yang begitu tinggi. Saya pengen jadi aneh, cantik, terus putih, terus tinggi, kaya.
Macam-macam lah speknya. Tapi kadang-kadang orang nggak nyadar. Nggak nyadar. Nggak nyadar gimana Ustaz? Nggak ngaca. Kalau kurang paham. Pengennya istrinya kayak gini, ente tuh gimana gitu loh. Pengennya istrinya cantik, hafidhoh. Ente berapa jus apa? Anak berjus-jus kan. Ada jus mangga, ada jus apel. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja. Kita punya selera yang tinggi boleh. Yang penting catatannya satu, jangan berlebihan. Yang kedua, kita harus sadari bahwa apapun yang bersifat duniawi, yang kita persiapkan, yang kita tinggikan selera kita untuk mendapatkannya, bahwa itu tidak akan kita bawa ke dalam kuburan. Ini harus kita pahami. Jadi HP yang selama ini kita gonta-ganti, mobil yang selama ini setiap ada keluaran kita update mobil kita, rumah yang setiap kali ada muncul desain yang terbaru kita rombak rumah kita, karpet rumah kita setiap ada baru datang kita ganti. Itu semuanya tidak akan kita bawa kemana? Ke kuburan. Bahkan istri yang sangat cantik, suami yang sangat ganteng yang kita miliki, tidak akan kita bawa ke kuburan. Terus yang akan kita bawa ke kuburan apa Ustaz? Amalan kita. Amalan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang meninggal dunia yang ngikut dia itu ada 3. Yang ikut dia ada berapa? Ada 3. Yang 2 bakalan pulang, yang 1 akan setia menunggui kita. Yang ikut ada berapa? 3. Yang pulang 2. Tinggal 1. Apa 3 itu? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengikuti manusia ke kuburan, yang pertama adalah keluarganya, anak, istri, bapak, ibu, kakek, nenek, pak de, bude, pak lek, bule, ya, paman, bibi, keluarganya. Wa maluhu dan hartanya akan ikut juga. Bawa mobil, pakai mobil, ya, mobil mewah dibawa ke kuburan. Kuburannya pun milih kuburan yang mewah, enggak sembarang kuburan. Berusaha untuk mencari kuburan yang paling elit. Ya, yang bayarnya berapa? Berapa bayarnya kuburan elit? Ada yang bayarnya 1, sekian M. Allahu Akbar. Kuburan aja harganya 1,5 M. Jadi hartanya akan dia bawa. Dan yang ketiga, wa amaluhu, dan amalannya. 3 inilah yang akan mengikuti manusia ke kuburan. Yang pertama apa tadi? Keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amalannya. Siapa yang pulang? Fayarju ahluhu wa maluhu. Yang akan pulang adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan nunggui kita di kuburan adalah amalan kita. Berarti satu-satunya yang setia sehidup semati sama kita siapa? Amalan. Omong kosong seperti yang saya sampaikan tadi malam. Ketika akan menikah, janjinya sehidup semati, omong kosong.
Yang ada sehidup mati sendiri-sendiri. Ya enggak, Bu? Iya. Emang ada di antara antum ya, para suami yang sangat cinta kepada istri. Cinta enggak sama istri? Cinta enggak? Kok jawabannya enggak mantep ini? Saya curiga nih, Bu. Cinta enggak sama ibu? Cinta. Banget? Ya, cintalah Ustaz. Banyak di antara kita ketika ditanya cinta enggak sama istri, cinta. Istri juga ditanya cinta enggak, Bu, sama suami, cinta. Kalau betul-betul cinta, Bu, tolong ketika nanti bapak meninggal dunia, tolong ikut masuk kuburan. Mau enggak? Enggak mau. Enggak ada sehidup semati, adanya sehidup mati sendiri-sendiri. Jadi satu-satunya yang akan setia menemani kita adalah amalan kita. Anehnya, amalan yang sangat setia kepada kita ini justru ketika kita masih hidup, kita sia-siakan. Kita begitu setia dengan istri kita. Kita begitu setia dengan mobil kita. Setiap hari kita lap, kita cuci. Setia dengan akik kita, setiap hari kita gosok itu akik. Biar kinclong terus. Akan tetapi amalan sampai berdebu enggak pernah kita gosok. Alias di dalam beramal kita tidak memperhatikan kualitas amalan kita. Perlu kita ketahui bahwa yang sangat setia ini yaitu amalan, itulah yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan menemani kita sampai di kuburan kita, bahkan akan menunggui kita sampai hari kiamat. Namun perlu kita sadari dan perlu kita pahami bahwa tidak setiap amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah dan menemani kita di kuburan. Tidak setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan setia menemani kita di kuburan. Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 27. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalannya orang yang bertakwa. Allah di sini menggunakan kata innama. Hanya. Gak semua amalan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sembarang amalan diterima sama Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan diterima amalannya. Ana dan antum udah bertakwa belum? InsyaAllah, semoga Ustaz. Yakin gak amalan kita udah diterima? Makanya ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda. Silakan maju supaya yang baru datang bisa dapat tempat. Ibu juga mungkin bisa merapat. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda. Siapa namanya? Abu Darda. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal kesolehannya. Yang sangat tersohor ketekunan beliau di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Abu Darda pernah berkata, La in astayqin anna Allah taqabbala li salatan wahidah ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha.
Beliau Abu Darda pernah mengatakan, andaikan aku tahu, andaikan aku yakin bahwa ada di antara solatku yang diterima satu saja. Itu udah sholat berapa tahun? Apa di sini yang paling sepuh? Usia berapa? Baru 74. Ayo, ada yang lainnya di atas 74? 75. Dapat hadiah ini 75. Mungkin ada yang di atasnya? Berapa? Aduh, enggak jadi, Pak. Ada di atasnya lagi? Ada? Enggak ada? Ibu-ibu mungkin yang 80 kali. Silahkan, Pak. Dikasih, Pak lah. Silahkan. Ini juga, Masya Allah. Ada di antara kita yang Masya Allah sudah puluhan tahun sholat kita. Apakah kita yakin sholat yang kita lakukan selama puluhan tahun itu ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Makanya Abu Darda mengatakan, andaikan aku tahu, dikasih tahu sama Allah, andaikan ada satu sholat yang diterima, maka itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Jadi aku bisa tahu satu aja diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisi. Banyak di antara kita itu hanya beramal. Tidak memperhatikan mutu dan kualitas amalannya. Kata mutu dan kualitas itu kan paling cuma bilang kecap yang bermutu. Apalagi? Nah, kecap nomor 1. Gak ada yang nomor 2, gak ada. Semua dari kita ketika berbicara tentang mutu dan kualitas, kebanyakan dari kita berbicara tentang mutu dan kualitas, kebanyakan dari kita bicara tentang mutu dan kualitas sesuatu yang sifatnya duniawi. Pekerjaan yang berkualitas, baju yang bermutu, merek, sepatu. Akan tetapi pernahkah kita berpikir bahwa ibadah pun membutuhkan mutu dan kualitas? Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berisikan perintah untuk beribadah. Di antaranya Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Sebuah ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengar dari para khatib, dari para ustaz, dari para muballigh. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adanya kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling berkualitas, yang paling baik, yang paling bermutu amalannya? Kita ini harus melek kualitas. Kita harus berusaha untuk memperhatikan sejauh mana sih amalan yang sudah kita lakukan ini. Apakah amalan yang sudah kita lakukan ini sudah bisa untuk beli surganya Allah? Allah punya surga. Surga itu mahal apa murah? Mahal. Surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sangat mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ala wa inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan yang dijual oleh Allah adalah surga. Kita punya amalan berapa untuk beli surga? Kemudian kalau amalan itu baik, apakah layak dan berkualitas amalan tersebut untuk kita gunakan membeli surga Allah Azza wa Jalla?
Maka kita harus punya selera tinggi di dalam meningkatkan kualitas amalan. Ente punya kualitas, punya selera tinggi dalam masalah makanan, no problem. Kita punya selera tinggi dalam masalah minuman, silahkan. Dalam masalah pakaian, silahkan. Kendaraan, silahkan. Tapi jangan lupakan kualitas di dalam beramal. Selera kita harus kita upgrade, kita tinggikan terus. Jangan pernah kita merasa puas dengan amalan yang sudah kita lakukan saat ini. Kriterianya apa, Ustaz? Amalan yang berkualitas. Selera tinggi. Mana Ustaz yang harus kita kembangkan? 3 poin. 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama adalah kualitas keikhlasan kita. Yang pertama, kualitas keikhlasan kita di dalam beramal. Jadi ketika kita beramal, syarat yang paling utama yang akan menyebabkan amalan kita berkualitas dan punya peluang besar untuk diterima oleh Allah, sejauh mana kita ikhlas di dalam beramal. Maka seorang ulama mengatakan, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil jadi besar karena niat. Antum jangan meremehkan sedekah dengan berapa? 500 perak. Jangan antum meremehkan sedekah dengan 500 perak. Yang 500 perak ini bisa jadi perisai antum nanti di api neraka. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jagalah tubuh kalian dari api neraka walaupun hanya dengan korma separuh. Kalau di daerah kami, mendoan separuh. Ada nggak mendoan di sini? Tahu mendoan? Alhamdulillah. Jadi walaupun cuma punya mendoan diparok jadi 2, separuhnya kita sedekahkan. Kalau ikhlas karena Allah, setengah mendoan ini nanti bisa melindungi kita dari api neraka. Niat. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil jadi besar karena niat yang ikhlas. Tapi ingat, sebaliknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Kalau ada amal kecil jadi besar gara-gara niat, kebalikannya berarti ada amal besar jadi kecil gara-gara apa? Niat. Bangun masjid gede 10 M dikeluarin untuk bangun masjid. Tulis gede-gede, ini masjid dibangun atas nama fulan. Pernah ada seorang milioner. Ada seorang milioner di gak mesti yang nulis nama itu gak ikhlas ya. Gak mesti. Saya bukan sedang mengatakan bahwa orang yang nulis nama itu mesti gak ikhlas. Mungkin aja ada yang ikhlas. Mungkin aja ada yang ikhlas. Ada seorang, Masya Allah, milioner ya, di Saudi yang pernah haji. Ya. Lihat ada bank, namanya bank apa? Rajhi. Bank Rajhi. Hampir di seluruh Saudi ada bank tersebut. Yang punya namanya Rajhi. Namanya Rajhi. Dia ini kalau infak enggak tanggung-tanggung, pokoknya bangun masjid gitu kan, bismillah bangun masjid. Bangun di mana-mana bangun masjid. Saking beliau pengen berusaha untuk diterima amalannya, dan dia pengen betul-betul berusaha untuk bangun itu semaksimal mungkin. Pokoknya semua dari atas sampai bawah dia tanggung semuanya. Pokoknya paku pun jangan. Jadi kalau ada orang mau nyumbang paku, cukup udah. Bismillah.
Dan orang ini Masya Allah ya, seorang bukan milioner ya, di atasnya